Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Word bagian ke-27 dan sekaligus juga bagian atau video saya yang ke-877 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang clipboard. Clipboard itu seperti apa dan bagaimana, mari kita ikuti paparannya sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu lembar kerja Microsoft Word, di mana kita telah mengupas tab-tab dari Ribbon Home, di mana kita tahu bahwa Ribbon Home ini mempunyai 5 tab, yaitu yang sudah kita bahas tentang tab font, ya, font terdiri dari icon-iconnya mulai bold, italic, dan seterusnya. Kemudian juga kita telah membahas sub dari Ribbon Home atau tab paragraf. Kita telah membahas juga type style dan type editing. Ada satu yang sering terlupakan, walaupun sering dipakai. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari kan copy paste, ya, kopas gitu kan. Maka eh, sejarah dari copy paste itu kita harus tahu juga. Ya, bentar ini saya akan tayangkan satu artikel yang bisa kita simulasikan untuk simulasi. Ya, ini saya akan mempunyai, ya, jadi definisi secara formal itu bisa kita definisikan ini. Ya, papan klip atau clipboard adalah sebuah tempat penyimpanan sementara di komputer Anda, di mana Anda bisa menyimpan data untuk sementara waktu. Nah, ini wujudnya bisa berupa teks, gambar, dan seterusnya. Itu papan klip atau clipboard. Namun, saya akan menggambarkan suatu ilustrasi sederhana. Sumber dari clipboard itu apa, ya. Sekaligus saya akan mengawali, ya, walaupun nanti di dalam video berikutnya saya akan masuk ke ribbon insert, ya kan, urutnya dari home, insert, draw, dan seterusnya. Ini di dalam ribbon insert saya simulasikan saja. Di sini ada suatu shapes, misalnya saya membuat suatu bentuk kotak, seperti ini dah, bentuknya apapun saya buat seperti ini. Kemudian, ya, saya membuat kotak kosong. Kemudian saya juga membuat suatu, nah, ini kotak ini saya ilustrasikan sebagai clipboard, ya. Tetapi satu kotak lagi saya akan membuat, ini saya copy aja, ya. Nah, ini sekaligus, ya, suatu objek ini kan bisa gambar atau seterusnya itu objek seperti ini. Ini juga bisa berupa semacam gambar juga boleh. Kalau saya copy, dia masuk ke suatu tempat yang namanya clipboard. Nah, clipboard ini bisa isinya banyak. Salah satunya ini. Ini yang terakhir. Jadi kalau kita klik clipboard ternyata ada 3 sumber. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa yang ini akan saya paste. Ya, saya paste. Nah, paste itu sebetulnya memilih salah satu di situ. Ya, ini saya paste di sini. Kemudian yang ini ukurannya kan sama, ya. Saya perkecil dah. Perkecil. Ini saya geser. Kemudian ini saya copy lagi. Perhatikan clipboard kita sekarang isinya ini. Ya. Selama ini tidak pernah kita tengok. Ya. Kemudian yang ini saya copy lagi. Karena sama, maka di sini tidak muncul.
Nah, kemungkinan saya ketur kecil gini ya misalnya. Walaupun bisa sama, atau saya putar aja ya. Ini ada undo. Ini saya putar. Kan bentuknya sama, tetapi berbeda sudut. Nah, yang ini saya copy. Nah, beda diterima oleh clipboard sebagai sesuatu yang berbeda. Kemudian saya buat satu lagi. Ini saya ya, ini saya ambil yang ini misalnya. Masuk ke sini, ini saya putar. Hanya diputar aja, maka ini diakui sebagai sesuatu yang berbeda. Nah, ini saya atur untuk sekaligus menjelaskan. Kali ini saya copy. Nah, sehingga sumber-sumber apapun yang kita copy itu masuk ke suatu tempat yang namanya clipboard itu. Hanya yang jadi suatu apa realita pengalaman itu yang diambil yang terakhir kalau kita paste. Ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam di dalam clipboard sebetulnya. Tetapi begitu kita paste yang diambil yang terakhir. Katakanlah saya masuk ke sini ya, ini kursornya berkedip di sini. Kalau saya paste atau paste, maka diambil yang terakhir karena dia berupa gambar yang tentunya kursornya walaupun di sini dia akan turun ke bawah. Boleh di undo gitu. Sehingga dari simulasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa clipboard itu sebetulnya isinya bisa banyak ya. Cuma kita tinggal klik di pojok sudut kanan bawah dari tab clipboard itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sekaligus menjelaskan tentang sumber clipboard. Tadi sebetulnya sumber clipboard itu ada tiga, satu, dua, tiga. Supaya ada teks di sini saya bisa menyisipkan insert, nanti di Ribbon insert juga saya jelaskan lagi. Ini ada text box ya. Text box saya pilih draw text box. Ya, saya tulis di sini. Ya, saya tulis di sini. Ya, ketiknya misalnya copy. Maksud saya, clipboard ini sumbernya dari copy. Oke, ini saya biar nggak buat lagi, saya copy juga copy, saya copy. Ini masuk ke sini, saya masukkan ke sini. Sumber clipboard yang kedua adalah cut. Saya ambil lagi bentuk yang ini, ya, saya ambil. Sebentar, ini saya ambil dengan keyboard saya. Ini ada error kenapa nggak mau? Ya. Nah ini saya putar. Ya. Ini sebetulnya akan saya buat suatu teks yang namanya print screen. Saya singkat PRN SCR. Kalau Anda perhatikan di keyboard Anda, baik di laptop maupun di PC atau keyboard eksternal maupun keyboard laptop, itu di atas sebelah kanan dari enter itu kan ada tombol yang namanya PRNSCR. Bisa juga ditulis sebagai print screen. Ini adalah sumber-sumber dari clipboard. Jadi semua tiga-tiganya itu, jadi kalau kita melakukan suatu blocking atau selected suatu objek, ya, kalau kita lalu lakukan pengkopian,
dia masuk ke suatu tempat yang namanya clipboard. Nah, ini coba ya, gambar panel saya copy. Itu masuk ke clipboard juga kan. Anda boleh langsung mengambil dari sini atau klik macam ini. Ambil aja. Ya. Atau paste kalau dia di atas sendiri. Jadi baik copy disimpan di clipboard, cut juga disimpan di clipboard, print screen juga disimpan di clipboard. Contoh ya, saya akan double ini, misalnya kata dan seterusnya atau ya dan seterusnya ini saya blok, kemudian saya cut gunting ya, cut. Nah, muncul di sini, masuk ke sini. Sehingga kalau saya klik di sini ya otomatis kembali dia, karena posisi di situ. Tapi kalau posisi di sini misalnya, saya ambil di situ, dia tetap masuk. Sehingga tidak serta-merta bahwa cut itu lalu hanya memindah, tapi dia juga tetap menyimpan informasi yang kita cut itu ke clipboard. Nah, kemudian saya akan memanfaatkan anak panah ini di sini, saya tinggal klik saja. Karena kalau kita paste, munculnya yang terakhir gitu. Nah, di sini ini diambil dengan perintah paste. Nah, udah gini aja. Kotaknya saya ambil ini deh. Nah, kotak ini, nah inilah yang nanti menjadi base itu. Nah, ini base. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apapun yang terselected, entah itu berupa tag, gambar, atau yang lain, itu kalau kita copy masuk ke clipboard. Kita cut juga masuk ke clipboard, kita print screen juga masuk ke clipboard. Lalu kita dari clipboard lah masuk ke base. Nah, yang print screen itu katakanlah seperti ini ya, tampilan mungkin yang saya geser ke bawah sedikit. Perhatikan tampilan yang sekarang adalah seperti ini dan ada simbol-simbol di atas atau menu-menunya Microsoft. Kalau ini saya tekan tombol print screen, nah ini masuk ke clipboard tuh. Nih, masuk ke clipboard. Sehingga kalau kita paste ya yang muncul yang ini. Munculnya kan misalnya saya munculkan di bawah sini ya. Saya klik maka munculnya itu. Tuh munculnya ini. Ini adalah print screen yang baru saja kita buat. Ini yang kalau di smartphone Anda yang disebut sebagai screenshot itu yang disebut sebagai screenshot yang untuk print screen. Lalu kalau kita tutup karena ini menghalangi lembar kerja kita, bukan berarti hilang, dia tetap ada. Buktinya apa? Kita jadi sini. Sehingga kita bisa melakukan proses copy, cut, atau print itu bisa berulang-ulang dalam bentuk teks, gambar maupun yang lain yang berbeda-beda tentu. Kalau sama ya dia sudah mengenali itu. Misalnya ini saya copy. Hmm, Apa yang terjadi? Nah, dia tidak menyimpan lagi karena sudah ada di sini. Persis ya karena dia persis. Kecuali ini saya kasih huruf I misalnya, copy. Ini kan tadi Y sekarang I. Kalau ini saya copy, oh dia menerima sebagai itu ya, yang di yang di copy kan bentuk objeknya ya. Jadi tagnya dia nggak dilihat. Oh, mohon maaf ada ini ya. Jadi objek dan itu jadi satu. Jadi copy Y, kalau saya klik ini, saya copy, nggak, oh dia masuk lagi. Kenapa? Karena ada perubahan. Jadi dia sangat sangat
peka. Cuma dalam tanda petik juga dia tidak bisa secerdas manusia karena kopi yang dengan ini kan sama persis. Oke lah, saya kira kalau ini ditelaah lebih jauh tentu sangat panjang. Tapi satu hal yang bisa Anda pakai kalau ini di clear all ya hilang semua. Kalau paste all ya muncul semua. Ya. Misalnya kita di sini ya, di, di tempat yang baru. Kalau saya paste all, maka semua yang di sini akan muncul. Ini dia bilang you can put drawing object into the text box. Nah, dia masuk semua, diterima. Dia jadi satu, jadi berantakan. Artinya dia tidak beraturan. Kira-kira itu maksud dari kalimat itu. Sementara yang perlu Anda ketahui yang ini aja. Kalau misalnya Anda butuh diambil. Kesimpulannya adalah bahwa kita ya, bisa menerima, mengambil apapun yang telah kita lakukan pengkopian atau pengkatan atau screenan itu dengan cara diklik di sini. Oke, ya. Sementara begitu yang bisa saya sampaikan sebagai informasi, semoga bermanfaat. Kalau ada terinspirasi dan sekaligus juga bisa memanfaatkan, silahkan di like and share supaya banyak teman, relasi siapapun juga menerima informasi ini sebagai inspirasi dan bermanfaat untuk mendukung pekerjaannya mereka. Sehingga mereka kita semua menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.